Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Purna Datul dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang outline. Yang pertama tentang indeks. Definisi indeks pada database adalah struktur data yang digunakan untuk mempercepat pencarian data di dalam tabel database. Indeks bertindak seperti daftar isi dalam buku yang memungkinkan sistem database untuk menemukan data yang lebih cepat tanpa memindai seluruh tabel. Yang kedua yaitu fungsi dan manfaat indeks dalam query performance. Indeks mempercepat query terutama pada pencarian data atau select dengan mengurangi jumlah baris yang harus dipindai. Indeks meningkatkan kinerja query terutama pada tabel besar dengan membuat pencarian lebih efisien. Yang ketiga, jenis-jenis indeks. Yang pertama ada primary index yang digunakan untuk membuat otomatis pada kolom primary key harus unik dan tidak nol. Yang kedua, unique index memastikan nilai dalam kolom bersifat unik. Yang ketiga, full text index untuk pencarian kata atau frasa dalam teks panjang. Yang keempat, spatial index digunakan untuk mempercepat pencarian data geografis. Selanjutnya, jenis-jenis indeks di MySQL. Yang pertama ada B-tree index. Umum digunakan efisien untuk pencarian dengan struktur pohon biner seimbang. Yang kedua, hash index untuk pencarian nilai tunggal dan tidak cocok untuk rentang data. Yang ketiga, full text index digunakan untuk pencarian teks panjang. Yang terakhir, spatial index digunakan untuk mempercepat pencarian data spasial seperti koordinat geografis. Yang kelima, yaitu cara kerja indeks pada query. MySQL menggunakan indeks untuk mengurangi pencarian baris dalam tabel. Tanpa indeks, MySQL memindai seluruh tabel dengan indeks hanya bagian relevan yang diperiksa. Indeks meningkatkan efisiensi pencarian dengan memanfaatkan struktur data terorganisir. Yang keenam, pembuatan dan penghapusan indeks. Membuat indeks dengan menggunakan perintah create index. Selanjutnya, menghapus indeks dengan menggunakan perintah drop index. Studi kasusnya, indeks ditambahkan untuk kolom yang sering dicari atau diurutkan. Dihapus jika memperlambat operasi insert, update, dan delete. Yang ketujuh, efek indeks pada kinerja database. Select dipercepat karena pencarian tanpa pemindaian tabel penuh. Insert, update, dan delete dapat melambat karena pembaruan indeks membutuhkan tambahan waktu. Selanjutnya, pemeliharaan indeks pertimbangan perlu dilakukan untuk data yang sering berubah. Yang kedelapan, optimasi query dengan indeks. Pastikan kolom yang dicari diurutkan berdasarkan indeks. Yang kedua, indeks hinting menggunakan use index atau force index untuk memberi petunjuk pada MySQL. Selanjutnya, explain ini digunakan untuk menganalisis penggunaan indeks dalam query. Yang kesembilan, monitoring dan tuning indeks. Alat monitoring, show index, dan explain digunakan untuk memeriksa kinerja indeks. Yang kedua, analisis kinerja explain menunjukkan rencana eksekusi query dan show index memberikan informasi indeks. Yang ketiga, pemeliharaan indeks, modifikasi atau hapus indeks yang tidak efektif dalam meningkatkan kinerja. Selanjutnya, langkah-langkah membuat tabel penjualan pada database. Yang pertama, membuat tabel baru bernama dt_penjualan. Yang kedua, membuat kolom tanggal transaksi dengan tipe data datetime untuk menyimpan tanggal dan waktu transaksi.
nilai defaultnya adalah 0. Artinya kolom ini bisa tidak diisi. Lalu membuat kolom kode cabang dengan tipe data varchar untuk menyimpan kode cabang. Panjang maksimalnya adalah 10 karakter dan nilai defaultnya adalah 0. Setelah itu membuat kolom kode kasir dengan tipe data varchar untuk menyimpan kode kasir. Panjang maksimalnya adalah 10 karakter dan nilai defaultnya adalah 0. Lalu membuat kolom kode item dengan tipe data varchar untuk menyimpan kode item. Panjang maksimalnya adalah 7 karakter dan nilai defaultnya adalah 0. Lalu membuat kode produk dengan tipe data varchar untuk menyimpan kode produk. Panjang maksimalnya adalah 12 karakter dan nilai defaultnya adalah 0. Membuat lagi kolom jumlah pembelian dengan tipe data integer untuk menyimpan jumlah pembelian. Lalu membuat kolom nama produk dengan tipe data varchar untuk menyimpan nama produk. Membuat kolom harga produk dengan tipe data integer untuk menyimpan harga produk, lalu mendefinisikan indeks komposit bernama tanggal transaksi pada kolom tanggal transaksi, kode cabang, dan kode produk. Indeks ini mempercepat pencarian berdasarkan kombinasi kolom tersebut. Lalu, key tanggal transaksi ini mendefinisikan indeks bernama tanggal transaksi underscore indeks pada kolom tanggal transaksi. Indeks ini mempercepat pencarian berdasarkan tanggal transaksi saja. Selanjutnya, menutup perintah createable untuk mengakhiri pembuatan tabel data penjualan. Query createable data penjualan bertujuan untuk membuat tabel baru bernama DT penjualan yang menyimpan data transaksi penjualan. Selanjutnya, saya Muhammad Irfan Nurul Anwar akan menambahkan data ke tabel data penjualan dengan query ini insert into data penjualan. Nah, ini data sudah masuk 437. Kita membutuhkan data sebanyak 2 juta. Jadi kita, untuk pengecekan data, kita mengetikkan select count bintang from data penjualan. Nah, data sudah masuk 2 juta 188. Lalu yang selanjutnya kita melakukan pengecekan terhadap indeks. Kita mengetikkan ini cara melihat indeks. Nah, di sini kayaknya masih 0 ya. Jadi indeks belum diterapkan di database ini. Nah, di sini explain itu tujuan query menjelaskan bahwa gunakan untuk mengambil data penjualan yang spesifik untuk cabang dengan kode
tertentu, yaitu cabang 039. Kemudian explain sendiri itu digunakan untuk memahami bagaimana query ini akan diproses oleh database, terutama untuk analisis performa. Ini sangat penting jika tabel memiliki banyak data karena dapat membantu kita menemukan cara untuk mengoptimalkan query. Nah, kemudian kita melakukan percobaan dengan query ini. Ini sebelum menambahkan indeks ya. Kemudian di run, akhirnya 80, eh, banyak 10 kali. Nah, di sini kita belum menggunakan indeks itu rata-ratanya sekitar 215 milisecond. Nah, sekarang kita menggunakan indeks. Pertama kita membuat indeks terlebih dahulu menggunakan yang grab. Setelah selesai membuat indeks, kita melakukan pengecekan terlebih dahulu. Nah, di sini indeks sudah terjalankan di database ini dengan kolom kayak ini sudah terisi. Kemudian kita menjalankan ulang untuk yang query yang tadi sebanyak 10 kali. Nah, di sini lihat lebih cepat ya. Nah, di sini rata-ratanya untuk menggunakan indeks itu sebesar 200 milisecond. Jadi lebih cepat ya daripada tanpa menggunakan indeks.
Baik, untuk selanjutnya saya Faisal Ibrahim akan menjelaskan create index tanggal transaksi on DT penjualan dan tanggal transaksi. Ini berfungsi membuat indeks bernama indeks tanggal transaksi ini pada kolom tanggal transaksi dalam tabel DT penjualan. Fungsinya ini membantu mempercepat pencarian data berdasarkan tanggal transaksi dan berguna jika Anda sering melakukan pencarian atau penyaringan data pada kolom transaksi, misalnya saat melihat penjualan berdasarkan tanggal. Selanjutnya, untuk SQL Create Index ini mempunyai fungsi yaitu membuat indeks komposit gabungan bernama indeks cabang ini pada kolom kode cabang dan dan kode produk dalam tabel DT penjualan yang memiliki tujuan. Indeks komposit ini dibuat untuk mempercepat pencarian yang melibatkan kedua kolom kode cabang dan kode produk, terutama jika query sering memfilter atau mengurutkan data berdasarkan kedua kolom tersebut secara bersamaan. Baik, baik, baik. Untuk selanjutnya saya akan menjalankan program select from ini. Maka outputnya akan seperti ini. Fungsi dari SQL ini adalah instruksi untuk memprioritaskan pengguna saat satu atau lebih indeks yang disebutkan saat menjalankan query. Namun, ini bukan perintah yang memaksa, jadi SQL masih dapat memilih untuk mengabaikan indeks yang disebutkan jika merasa bahwa indeks lain lebih efisien. Untuk selanjutnya, untuk selanjutnya, untuk yang select from ini. Baik, untuk fungsi force index ini adalah instruksi yang memaksa SQL untuk menggunakan indeks yang disebut dalam query. Berbeda dengan use index ini, perintah ini memastikan bahwa SQL akan menggunakan indeks yang diminta, bahkan jika itu bukan pilihan terbaik. Jika indeks yang dipaksa tidak cocok dengan kolom yang di dalam kondisi where, mungkin masih melakukan full tabel scan. Baik, untuk selanjutnya yang terakhir yaitu ignore index. Hasilnya seperti ini. Memiliki fungsi untuk menginstruksikan SQL untuk mengabaikan indeks tertentu. SQL akan mengabaikan indeks yang disebutkan dan mencoba memilih indeks lain yang mungkin lebih cocok atau jika tidak ada indeks yang sesuai melakukan full tabel scan. Baik, ini presentasi dari kelompok 5. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.